Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in, masih pada pasal tentang sholat sunnah atau sholatul nafli. Pada kesempatan ini kita akan bahas sholat duha, sembah duha, ya. Wa yusannu duha liqaulihi ta'ala yusabbihna bil asiyyi wal isyraki. Qala Ibnu Abbasin salatul isyraki salatud duha. Ya. Jadi salat duha berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca tasbih, ya, yusabbihna bil asiyyi wal isyraq. Mereka membaca tasbih di waktu sore dan isyraq. Sementara Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, salatul isyraq salatud duha. Ya, jadi Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya salat isyraq adalah salat duha. Ya. Warawas Syekhuna an Abi Hurairah radhiyallahu an qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasi ayyamin min kulli syahrin warak'atid duha warak'atai duha atau warak'atid duha, dua rakaat sebelum salat duha. Wa an utira qabla an anam. Jadi rawah Syekhani, yaitu dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qal, dia berkata, ausani khalili, aku diberi nasihat oleh kekasihku, yakni sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisalasin, yaitu pertama 3 bisalasi siyami, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Puasa setiap hari 3 bulan. Salasi ayyamin, ya, min kulli syahrin. Warak atayid duha. Yang kedua adalah sholat duha 2 rakaat.
Dan yang ketiga, wan utira qabla an anam, itu salat witir sebelum tidur. Ya, ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu mewasiatkan, Nabi itu mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Aunggah Nabi kepada Abu Hurairah, nahu wasiatkan kepadamu pertama puasa banggo mige 3 kali dalam 1 bulan minimal. Wade lakukan pu setiap hari itu minimal 2 rakaat sampai duha. Dan aina nefa Abu Hurairah sampai witir wa pusati marum. Tolong buat deh. Luar biasa dia masalah. Ya. Warawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhata ad-duha ay salataha samaniya raka'atin wa sallama min kulli raka'atain. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha dan beliau salam setiap 2 rakaat. Nah, ini kaidahnya. Jadi tipe wararo horing yang beromada dom sampai duha ke langsung bebelo rakaat sekali salam. Ya 2 rakaat 2 rakaat. Wa aqallahuma rak'atani wa aksaruha samanin. Nah, ini kaidahnya. Itu sampai duha ita. Pila rakaat biasa sampai ta? Nih. Iya. Rakaat. Pila rakaat biasanya standar ta? Sampai pila rakaat. Sampai pila rakaat. Sampai rakaat. Oke. Nah, kita lihat sini. Sapune ku batasna, sapune ku paling stoina, dan sapune ku paling botona. Kama fi tahqiqi wal majmu'i wa alaihil aksaru fatahrumu ziyadatu biniyatid duha. Nah, dikatakan bahwa paling sedikit adalah 2 rakaat untuk sembahyang duha ge. Kita bisa duha nih. Dan yang paling banyak adalah 8 rakaat, Pak. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab At-Tahqi dan Al-Majmu'. Jadi keduanya milik Imam An-Nawawi. Seperti kita juga sebagian besar ulama. Karena itu hukumnya haram menambah rakaat. Tidak boleh sampai 10. Lebih dari yang sudah ditentukan di atas. Sampai sudah begini, yang penting kan 2 rakaat. Kau sampai secau? Enggak. Minimal 2 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Tapi 2 rakaat 1 kali salam. Iya. Bahkan dikatakan sini, kalau ada orang menambahnya sampai 10 rakaat, haram. Ya, anda kan debat mana lagi? Ya. Meskipun itu selama ke berpelakbat tani, bahkan waktu pernah tani, ya tercoba nih. Tempunai sih. Sebab ada dalam riwayat dikatakan bahwa sampai duha itulah sampai untuk membuka rezeki kita. Makanya berdoa wa in kana rizqi fis samai fa anzilu. Kan itu Haji. Iya. Sampai duha. Ada juga dikatakan kalau suami berangkat kerja malau awatolo, malau akakanto, malau sedorong, malau akamoti, langu pangaha ceritana rahi.
Maka diperintahkan kepada para istri yang di rumah ini untuk senantiasa melakukan sholat duha. Itu kolaborasi, Pak. Aina bayi, begitu rahi lau kerabi, lau gosip, lau ngupat dosa, aina. Wanita yang soleha itu adalah wanita yang mampu menjaga kehormatannya, mampu menjaga kehormatan suaminya, dan mampu menjaga harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Menjaga kehormatan dan harta suaminya di saat suaminya meninggalkannya. Aina lau gosip lerero. Ya. Ake kebanyakan wanita hari itu begitu. Sibuk rahina langu pangaha, sia sibuk wali langu petosa. Ya. Jangan begitulah. Harus ada kolaborasi. Rahi ngupangaha, ndai tade uma, doakan suami kita agar selamat, agar mendapatkan rezeki yang baik, yang halal untuk kita makan nanti dibawa pulang oleh suami kita. Tidak perlu banyaknya, yang penting halalnya dan berkahnya, itu aja. Doa, sholat duha, minta kepada Allah, ya Allah, rahimadallah wa ta'ala rumai. Ya, setelah kita doa, setelah kita sholat duha, ya Allah, kalau sekiranya rezekiku masih tergantung-gantung di langit, ya Allah, turunkan. Itu wa in kana rizqi fil ardi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijuhu. Kalau sekiranya masih di dalam bumi tertanam, maka keluarkan ya Allah. Kan gitu. Ya. Jadi ede pani dari kede bita doho masih wesi wencore yang ditinggalkan oleh suaminya yang sedang bekerja mencari nafkah untuk kita semua, untuk istri, untuk anak. Doakan supaya suami kita itu senantiasa mendapatkan rezeki yang halal saja. Edra doa si rambutona, sebab percuma juga foto kalau haram semua. Ya. Doakan agar suami kita mendapatkan rezeki yang halal untuk kita makan bersama anak-anak kita. Kemudian wahiyya afdaluha ala ma fir raudati wa asliha. Fayazuzu ziyadatu alaiha biniyatiha ila sinta asyarata. 8 rakaat tersebut adalah paling utama, seperti yang tersebut dalam kitab Ar-Raudah dan aslinya. Berarti menurut pendapat ini, menambah bilangan dari jumlah rakaat tersebut dengan niat salat duha sampai 12 rakaat adalah, kalau dikatakan di sini boleh saja. Tetapi ingat, sebagaimana yang dikutip oleh Nawawi tadi itu haram. Kalau Imam Syafi'i itu atau Nawawi itu memang Syafi'i. Ya. Wa yundabu, seperti kemarin yundab itu artinya sunat juga, mandub. Wa yundabu ayyusallima min kulli rak'atai. Jadi hendaknya kita setiap 2 rakaat salam, itu tadi ya, 2 rakaat salam. Wa waktuha, ini kuna aigu waktu sampai duha ge, ada ketentuan sini. Wa waktuha min irtifa'i as-samsi qadara rumhin ila zawali wal ihtiyaru fi'luha inda mudiyin ru'bin nahari li hadisin sahihin fihi. Nah ini, jadi waktu salat duha itu adalah sejak matahari naik setinggi tombak sampai tergelincirnya ke arah barat.
Nah, kalau tergelincir itu pas senti ini sampai deh. Berarti sampai sebelum waktu zuhur. Namun memilih waktu yang baik untuk mengerjakan sholat duha adalah ketika telah terlewatkan seperempat waktu siang. Seperempat waktu siang itu, makanya waktu siang. Berarti misalnya kalau dihitung dulu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam itu kan waktu siang itu. Dibagi seperempat laginya, berarti kira-kira sekitar jam 8 lah. Jam 8, 9, itu seperempat itu. Ya, kan pertengahan ini kan zuhur. Gitu. Jadi kalau pihak 2 sih dari zuhur ke jam 6, kira-kira 10 gitu. Kalau dari pihak 2 sih dari jam 12 ke jam 6, kan jam 6 kan terbitnya atau jam 5. Ya sekitar jam 8 lah, setengah 9. Nah itu mulainya. Berdasarkan sebuah hadis artinya, waktu yang paling baik itu adalah dikerjakan ketika telah terlewatkan seperempat waktu siang, gitu. Seperempat waktu siang. Ya, Tio Baitadoh nih, kira-kira kalau seperempat waktu siang kira-kira jam berapa? Sekitar jam 8 aja. Jam 8, jam 9 itu nih. Aina Rochil Al-Wali. Ya. Tapi kaidah yang tadi itu adalah ketika sampai naiknya matahari itu setinggi tombak. Kalau misalnya tiucadin beta tombak punya, ya tombak do Arab aja nih. Berarti eseromor ya sekitar jam 8, 9 lah. Ya. Fa in taradafat fadilatut ta'khiri ila ru'bin nahari wa fadilatu adaiha fil masjidi illam tuakhirha fal aula ta'khiruha ila rubu'in nahari wa in fata fihi fi'luha fil masjidi li annal fadilatal muta'alliqata bil waqti aula bil mura'ati minal muta'alliqatin bil makani. Nah, maksudnya adalah jika terjadi perlawanan antara mengakhirkan sholat duha, ya, sampai seperempat siang dengan fadilah keutamaan mengerjakannya di dalam masjid, bila tidak mengakhirkannya. Umpama jika seorang mengakhirkan sholat duha sampai seperempat siang, maka tidak bisa melakukannya di dalam masjid. Dan umpamanya ia melakukan dalam masjid, ia tidak bisa mengakhirkannya sampai seperempat siang, artinya sampai seperempat siang, ya. Maka yang lebih utama adalah mengakhirkannya sampai seperempat siang, sekalipun akhirnya tidak bisa mengerjakannya di dalam masjid. Sebab fadilah yang berkaitan dengan waktu itu lebih utama untuk dipelihara atau diperhatikan daripada yang berkaitan dengan tempat. Artinya karena itu waktu seperempat siang itu lain posisinya tadi sigi seperti kayaknya bunga putari malam jam coba sih mamai pungga arah sigi jam 8 kan deh. Tapi keutamaan itu adalah memang di masjid, sholat itu di masjid gitu. Padahal maksudnya karena kita mau mengejar waktu ini, jadi yang dibicarakan di sini adalah lain tempatnya, tetapi waktunya. Ya tidak apa-apa di mana saja. Yang penting kita mengejar waktunya itu adalah seperempat siang itu. Ya. Wa yusannu ayyaqra fiha suratai, artinya 2 surah, wasamsi dan wadduha. Ya. Wa warada an
rada aidan qira'atu al-kafiru wal ikhlas. Dalam salat duha sunnah membaca surah Asy-Syamsi, Asy-Syams, was-syamsi wad-duhaha wal qamari idza talaha, dan sebagainya itu. Rakaat pertama. Dan rakaat keduanya adalah wad-duha. Atau, warna ataunya. Karena disebutkan dalam hadis lain dikatakan menyebutkan rakaat pertama itu al-kafirun dan rakaat keduanya al-ikhlas. Cinta apa warasim tahafa wa asam sekali ini ya. Jadi akhir alternatif gini. Pala setahun-tahun dalam hadis yang kuat itu setiap rakaat pertamanya itu kan baru kali ge. Setiap rakaat pertamanya asams was-samsi wad-duhaha. Rakaat keduanya dah wad-duha wal laili idza saja. Ada. Kalau watisi hafal ada au rakaat pertama al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pilih bita bu, pilih kedua. Iya. Setahun-tahun deh ma pertama nih. Ya, rakaat pertama adalah Asy-Syamsi, kemudian yang kedua adalah ad-duha. Wal aujahu an raka'atayil isyraki minad duha khilafan lil Ghazali wa man tabi'ahu. Menurut pendapat yang lebih beralasan, 2 rakaat salat isyraq adalah termasuk dari salat duha, lain halnya dengan pendapat Imam Al-Ghazali dan pengikutnya. Nah, ini Imam Ghazali ini. Lain dia dimaksud dengan salat isyraq itu. Kan salat suruk, salat terbit matahari ini. Ya. Palama lain balik ini. Kalau terbit matahari itu ya begitu lepas sudah muncul matahari terbit ya sekitar jam-jam 6 setengah 6 lah. Boleh madroh di kemarin waktu Dewan Hakim di mana daerah ya madroh cerita tipe Ramdullah. Kata-kata Dewan Hakim itu waktu Ramdullah ngenau sambung dengan sampai suruk baru ladula laungaha gorede yang polongaha gode dalam deu waris bertugas lah bertugas itu rata-rata ngena tiara memaru tiara membaca qira'a membaca buku, ada juga yang diskusi sambil ngena guys sambil terbit matahari. Baik, itu saja tadi kaidahnya untuk salat duha. Berjelas anda minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Waktu pelaksanaannya adalah 1/4 siang. Kemudian rakaat pertama dibaca adalah surah Asy-Syamsi. Yang kedua, rakaat keduanya adalah wadduha. Atau kalau dah hafal itu rakaat pertamanya al-kafirun, rakaat keduanya adalah al-ikhlas. Selesai. Ya. Kemudian yang ke-9, salat tahiyatul masjid. Nah, ini dibahas juga sini. Wa yusannu rak'ata tahiyatan lidakhili masjidin wa in takarrara dukhuluh au lam yuridil julusu. Ya, ini adalah khilafan li Syaihi Nasrin wa tabi'ahu Syaihu Zakaria fi sarhayil minhaji wa tahriri biqaulihi in aradal julusa li habaris syaikhaini idza dahala ahduhukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nah,
salat tahiyatul masjid, sekalipun ia telah berulang-ulang masuk ataupun tidak menghendaki duduk dalam masjid. Lain halnya dengan pendapat Syekh Nasir yang kemudian diikuti oleh Syekh Zakaria dalam kitab Syarah Minhaj dan Tahrir melalui perkataannya, jika memang orang tersebut berkehendak duduk dalam masjid, maka sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid. Artinya nasi dohor sampai tahiyatul masjid itu apa? Jika tidak, maka tidak sunnah. Artinya sih agawe lu lesi giga pati wara keinginan untuk doho. Kau bisa sekitar sekitar puah balik deh. Jadi kalau wara keinginannya mau duduk di masjid, maka inilah yang disunahkan untuk tahiyatul masjid dulu. Artinya ain pun panad doho lesi giga, sabati pun lakukan sampai tahiyatul masjid. Nah, makanya dalam hadis dikatakan, hadis Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Ya. Apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Coba. Ake gue biasa ingatkan mata itu doh biasanya do rasa ge mamai akad keluarga misalnya. Allahu akbar. Tiwara kuna sanggini lalu sampai tahiyatul masjid, mai lalu lah. Iya. Padahal jelas ini. Jadi dikatakan lu selisiki jangan duduk sebelum kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul? Tahiyat itu artinya adalah penghormatan terhadap masjid. Jadi sama logika mata ge. Kalau tu maina wati-wati sembet sama palabot ti hormatina sigi. Sigi adalah rumah Allah. Al-masjidu baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah di muka bumi ini. Ketika kita tidak menghormati rumah Allah, berarti kita tidak menghormati Allah. Itu logika nih. Makanya mata pertegas kepada siapapun yang datang ke masjid, entahkah itu mau datang untuk sholat, datang untuk acara akad, ataupun apapun hajatan kita arah sigi ge, setiap sawati musigi biar sambiau, biar sambiau, kemudian sambil tahiyatul masjid 2 rakaat, barulah kita bisa melakukan aktivitas di masjid itu. Nah, itu tadi kalau di dalam kitab Zakaria tadi itu yang dikutip oleh Syekh Nasir tadi itu, bagaimana misalnya warasi palatung mamade dari tanda pengumuman, apalagi kebetulan maghrib kekini, wati si rencana duduk, itu. Kalau tidak ada niat untuk duduk, hanya datang untuk melakukan pengumuman saja, tidak perlu. Ya, artinya kalau lihat kenapa tadi itu. Tetapi kalau pendapatnya sebagaimana hadis Muslim dan Bukhari, setiap kali masuk masjid hendaklah kita menghormati masjid ini dengan melakukan sholat tahiyatul masjid dulu. Apa nih? Kemudian watafutu tahiyatul bil julusi at-tawili wa kadzal qasiru in lam yashu au yajhal. Kesunahan tahiyatul masjid berakhir dengan sendirinya bila telah duduk lama. Begitu juga dengan waktu yang pendek jika tidak lupa ataupun tidak tahu. Artinya lu sigini ta benefata den dilalo tohota ne sampai manggil alo
Artinya surah-surah tidak terhitung sebagai kita melakukan sampai tahiyatul masjid. Artinya kesimpulannya itu sampai itu memang begitu masuk langsung salat tahiyatul masjid. Anu duha. Ya. Nah, kemudian wa kuriha tarkuha min ghairi uzrin. Makruh meninggalkan salat tahiyatul masjid tanpa ada halangan. Ya, watijah haram nah gini, tapi makruh. Para ketahui jemaah sekalian. Orang jelaskan pada arti makruh re. Makruh itu artinya apa? Lain jadi kakak ini. Makruh itu kan karya. Artinya tidak ada berumah. Sama pelakon pamparu rumah maksudnya. Makruh itu artinya dibenci, tidak disenangi. Memang tidak dihukumi haram, tapi tidak disenangi. Namanya makruh, tidak disenangi. Ya asih mori ngupawati disenangi Allah. Sehingga katakan ini, na'am in qaruba qiyamu maktubati jum'atin au ghairiha wa hasiya lawistaghala bittahiyati fawata fadilatit taharrumi intazara qaiman. Memang begitu. Jika ternyata telah dekat pelaksanaan sholat Jumat atau lainnya, maka ia khawatirkan ketinggalan fadilah takbiratul ihram. Jika ia melakukan sholat tahiyatul masjid, maka hendaklah menunggu dengan sendirinya. Artinya nake, ni sampai do, boleh ni rekamat gini, daripada kita sampai anu paksa sampai tahiyatul ngena opa, anu doh kita boleh biasa ni. Sebenarnya yang kita lakukan ini sudah seperti itu, memang kaidah. Jadi ada doh ni, banir kamat doh gitu. Nesir kamat doh, aina dulu sampai, ngena kalau lalu apa kamat, supaya kita nanti bisa mengejar takbiratul ihramnya imam, karena itu adalah keutamanya luar biasa. Kalau kita sholat itu bisa dapat takbiratul ihramnya imam. Sama ada guna itu kira. Data sebelum sunnah. Imam surat takbiratul ihram. Data wajib ngurus sambea. Oh itu rugi kita itu, rugi. Atau bahkan dikatakan kalau misalnya kita suruh terlanjur sholat, mau sirah kamat doge, sudah tinggalkan saja sholat itu. Kejar saja ini sholat bersama imam ini. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu di dalam kitab yang lain tuh baca mata pendek, sudah tinggalkan saja salat sunatmu karena mau kejar yang wajib, dan insya Allah sampai mesurun tanda sudah tercatat full lengkap. Ya. Jadi aina paksa sampai boring lah. Kalau sudah qamat, apalagi sudah sampai dikatakan qad qamatis sholatu qad qamatis shalah, tinggalkan sampai mesurun data, ain sampai ke pinta. Langsung gabung dalam saf. Tidak usah ngenanggurina. Para wali cuma berpendapat, kalau sudah rakaat kedua dan sudah tingkat ruku, lanjutkan saja. Karena salat loku rakaat ini deh. Tapi kalau masih rakaat pertama, jadi lalu sudah langsung tinggalkan. Apalagi kita sampai di saf depan, mau nganggu kudu atur saf gini. Sudah langsung tinggalkan suratnya, langsung buat saf untuk melakukan sholat fardu gitu. Nah, ya.
Wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadasin au yaqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Arba'an, bagi orang yang tidak memungkinkan mengerjakan tahiyatul masjid sekalipun karena hadas, sunnah mengucapkan itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Artinya gini, abone batawati sempata wati sempatan sampai ini karena tulis rekamat ke, baca ini saja kita penggantinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan itu. Beda. Jadi kalau lagi menunggu aina mitim puah abone mai manggi mai ini ngena dom kamat daripada mitim puah, kita nih disunatkan membaca tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berapa kali? 4 kali. Arba'an, 4 kali. Ya kalau sampai 3 kali power kamat ya sudah, selesai, sudah, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir untuk tahiyatul masjid, wa tukrahu li khatibin dakhala waqtal khutbati wali murik wali murifdi kawafin dakhalal masjidah la li mudarrisin khilafan li ba'dihim. Salat tahiyatul masjid itu makruh dilakukan oleh khatib yang masuk masjid setelah masuk waktu khutbah. Warlu masuk khutbah, sampai ke pintu sia nak khutbah nanti. Apa penting sampai itu khutbah? Dari khutbah lalu nanti. Artinya kalau dia memaksakan dirinya untuk sholat tahiyatul masjid dulu, yang manggimai saya nih, sementara waktu dulu, maka ini makruh dilakukan oleh khatib itu. Aindu sampai tahiyatul masjid wali ini, pada manggimai gitu, sama boleh, jadi makruh gitu. Aindu sampai ali, langsung teh kalau dari mimbar. Kalau memang merasa, kalau sudah tahu waktunya sudah masuk, apalagi sampingin riba apa nam sampai ini kan kalau nanti, sudah waktu, riba lalu nanti, ya, bukan nam sampai sudah, tidak perlu, langsung naik saja. Nah, makanya khatib itu, mairojib nih, ya, mana apalagi apa yang khawatir pengurus kira bego ustaz ke cowok ni siap lah ya. Oh si warna tanda kira kan aman tuh, tenang tuh. Oh para khatib nak berarti si para khatib deh hidi ke tinggal 5 menit waktu ke nagali sasara pengurus ke dete. Nah makanya bagi khatib dimanapun termasuk mada 30 menit paling lambat itu sudah korek ya nih, 30 menit paling lambat itu sudah ada di situ. Dia tahu, lama, nanti kedua keset tidak rusak. Kau lewati perahu domai, kemai. Nah, mai pengurus mereka, oh alhamdulillah, wara-wara hatib kan tenang mereka. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Meskipun waktu masih ada beberapa menit, ya 5 menit sudah. Karena nanti akan kita bahas
2 rakaat salat istikharah. Ya. Kemudian ihram, tawaf dan salat sesudah wudu. Itu nanti yang kita bahas. Dan beberapa salat lainnya termasuk salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah adalah salat awwabin, yaitu salat sebanyak 20 rakaat sesudah maghrib dan sebelum isya. Nah, nanti kita akan bahas ini. Awalin karena sampai awwabin itu nanti kita akan bahas tuntas pada pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.